Shalom Elohim, ketiga pribadi yang ada bersama-sama dengan kami di muka bumi ini. Bapak Yahweh, Yeshua Hamashiach Elohim, Bapak Surgawi, Pak Eman Laha Kudua, Shalom Elohim, pada Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Alpha dan Omega, King of the Kings, Pangeran Ilahi, Pak Aditya Nugrahanto, Shalom Elohim, pada mempelainya yang cantik mempesona Ibu Fei, yang ada Roh Kudus itu sendiri, Roh kebenaran, Roh penghiburan, dan Ratu Adil. Dan Shalom Elohim kepada saudara-saudaraku yang sedang menonton saat ini. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat bertemu kembali. Saya akan menyaksikan pujian dan firman, tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu datang ke hadirat yang kudus saat ini, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyaksikan firman dan pujian saat ini. Pakailah hamba-Mu sebagai alat di tangan-Mu Tuhan, sehingga hamba berkenan di hadirat yang kudus untuk meletakkan suara kebenaran-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, bersyukur, dan bermohon pada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Dan sebelum saya masuk di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan pendek saat ini, saya akan memuji satu pujian, yaitu Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, 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 ajaib Tuhan. Pembacaan firman Tuhan saat ini saya ambil dari Kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal yang 43 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 dengan judul perikop Allah adalah satu-satunya penebus. Dengan berkata firman Tuhan saat ini, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan saat ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini yang mengatakan dengan judul perikop Allah adalah satu-satunya penebus. Dan di sini dikatakan pada ayat yang ke-10, Tuhan berkata, kamu inilah saksi-saksiku. Ya, kita inilah saksi-saksi Tuhan di akhir zaman yang Tuhan pakai anak-anak Tuhan yang tidak ada artinya bagi dunia ini. Tapi Tuhan memakai kami anak-anaknya yang berkenan di hatinya, yang berkenan di hadiratnya kudus untuk menyuarakan suara kebenaran. Dan dikatakan dalam firman ini, dikatakan, kamulah adalah hamba-hambaku yang kupilih, yang supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ya, Tuhan sebenarnya yang kita harus sembah adalah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, yang sudah ada bersama-sama dengan kami di dunia ini, ketiga pribadi, memakai tiga wadah. Bukan berarti bilang tiga orang yang Tuhan kita, tidak. Tiga wadah dipakai tapi satu, Tritunggal. Itu namanya Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terlebih sekarang ya, ketiga pribadi sudah ada bersama-sama dengan kami, anak-anaknya sudah menyuarakan suara pertobatan, di mana-mana bencana, di mana-mana
sekarang penghukuman dunia ini dengan 5 elemen. Tapi manusia-manusia di luar sana masih mengatakan bahwa itu kan hanya bencana, itu hanya bencana. Bapak Ibu sadar, bertobat sungguh-sungguh. Dunia sudah akan berakhir. Dan suara kebenaran ketiga pribadi sudah menyuarakan pertobatan, dan termasuk kami. Mereka memakai kami, anak-anaknya, hamba-hambanya yang dia percayakan untuk menyuarakan suara kebenaran. Bertobatlah sungguh-sungguh, bertobat. Karena ketiga pribadi sudah ada bersama-sama dengan kita di dunia ini. Dan di sini Tuhan mengatakan di ayat 11, akulah Tuhan, akulah Tuhan. Berarti tidak ada Tuhan lain yang harus kita sembah, hanya Dia, Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa Yahweh, Shua, Masih Elohim, Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Roh Kudus. Mereka adalah satu, tetapi tiga fungsi yang mereka lakukan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita harus mengerti di situ, saudara-saudaraku. Jangan kita memakai logika, pakailah iman. Kalau kita memakai iman, kita mengerti. Tapi kalau kita memakai logika, kita akan terputar-putar di logika itu, dan iblis memakai kita, anak-anak Tuhan. Ya, sekali lagi bertobat, sadarlah, karena dunia ini sudah di ujung, akan berakhir. Dan suara kebenaran tetap bersuara untuk menyadarkan semua umat manusia bertobat sungguh-sungguh. Jangan tinggal melakukan kegiatan setiap hari, tidak. Tuhan dinomor duakan. Nomor satukanlah Tuhan, sembahlah Dia, Tuhan Yesus Kristus, ada Tuhan dan Juru Selamat. Memang banyak penghujatan di akhir zaman ini, penghinaan kepada tiga pribadi. Ketiga pribadi dihina, ya kami juga pengikutnya dihina, tapi kami tidak peduli. Yang kami lakukan hanyalah menyebarkan suara kebenaran, menyuarakan suara kebenaran sampai ke ujung bumi. Walaupun kami dihina, kami dicaci, dimaki, kami tetap ada di dalam suara kebenaran. Terlebih yang dikatakan Pangeran Ilahi 3I Atlas. Itu artinya 3I Atlas adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pencipta alam semesta ini. Dan sekarang yang diserukan lagi oleh Pangeran Ilahi yaitu pasukan cahaya. Pasukan cahaya itu dibilang light worker, itu pasukan cahaya yang asalnya dari gandum dan ilayam. Gandum ilayam dipisahkan lagi, gandum yang kosong dan gandum yang berisi. Itulah yang dikatakan oleh Pangeran Ilahi. Jadi sekali lagi, carilah mereka, carilah ketiga ilahi ini, ketiga pribadi ini, Bapak Yahweh, Shua, Masih Elohim, yang sering berada di ketiga pasukan ini. Bapak Eman Lahogu, Bapak Sorgawi, carilah. Selalu Bapak bersuara di tiga pasukan. Dan Pangeran Ilahi bersuara di channelnya di YouTube, King of the King 1000 tahun. Yang cahayanya bercahaya-cahaya, tidak ada siapapun yang ada di live di YouTube yang bercahaya-cahaya, berkedip-kedip. Itu bukan cahaya lampu, bukan cahaya, itu cahaya ilahi, cahaya kemuliaan Tuhan, karena Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan, itu cahaya. Tuhan itu bukan dibilang manusia kayak kita begini, Dia cahaya, makanya Dia berinkarnasi di wadah tubuh manusia yang wajar Dia masuki, tubuh-tubuh yang memang laik. Dia harus masuk, yaitu Pak Aditya Nugrahanto, manusia yang kudus hatinya bersih, hatinya begitu baik. Kami selalu bersama-sama dengan dia melalui live, sekedar selalu memberikan nasihat kepada kami anak-anaknya. Juga dengan mempelai ilahi, ada Roh Kudus itu sendiri. Channelnya ada di YouTube, ada di TikTok, ada di FB. Sudah tidak asing lagi bagi dunia medsos. Kalau Ibu Faye Hamdani, mereka sudah tahu. Walaupun penuh hujatan, caci maki kepada beliau, tapi beliau tetap maju. Kami semua anak-anak Tuhan juga maju bersama-sama dengan ketiga pribadi ini untuk menyuarakan suara kebenaran. Bertobatlah, 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 sehingga kalian bisa diselamatkan. Kalau tidak mau bertobat, ya itu urusan kalian dengan Tuhan. Sekali lagi, saya mohon sekali lagi pada saudara-saudaraku yang ada di manapun sampai ke penjuru dunia ini, bertobat, carilah Tuhan. Tiga pribadi sudah ada bersama-sama dengan kami di dunia ini. Bapak Yahweh, Shua, Masih Elohim, Bapak Sorgawi, Pak Eman Lahogu II, Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Alfa dan Omega, Yesus Kristus, Pangeran Ilahi, Pak Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus itu sendiri, Ibu Faye Hamdani. Ada Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghiburan, Ratu Adil. Carilah mereka selama masih bisa kita temui. Sekali lagi saya mengucapkan bertobat sungguh-sungguh, jangan mengeraskan hati, carilah mereka. Sekali lagi, biarlah Roh Kudus yang akan menyempurnakan kesaksian saya pada saya. Kami adalah saksi-saksinya yang Tuhan turunkan ke dunia ini untuk menjadi saksi Tuhan, kebenaran Tuhan,
yang ada di muka bumi ini, yang Tuhan sudah ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih, terima kasih. Ampuni kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur dan bermohon pada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saya akan memuji satu pujian yang berkata demikian. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Makasih Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Sampai bertemu kembali. Haleluya. Amin.